Peluang para juara UFC untuk mempertahankan gelar mereka di tahun 2026 Part 2. Video ini adalah kelanjutan dari konten sebelumnya, yaitu membahas apakah para juara UFC saat ini akan mampu mempertahankan gelar mereka hingga akhir tahun 2026. Dan kelas yang akan dibahas di konten ini tentu saja adalah kelanjutan dari kelas sebelumnya, yaitu kelas welterweight, middleweight, light heavyweight, dan heavyweight. Sekali lagi, untuk kembali menegaskan bahwa video ini hanya untuk hiburan semata dan bukan teori. Jadi silahkan dinikmati saja. Ya hujat juga silahkan sih, yang penting dosa tanggung sendiri. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk kelas pertama adalah kelas welterweight. Kelas yang memiliki berat badan 170 pounds ini menjadi kelas paling populer dan paling prestisius di UFC saat ini. Kelas welter berhasil menyalip posisi kelas ringan sebagai kelas yang paling banyak disorot oleh media. Hal ini karena kelas 170 dihuni oleh banyak fighter hebat yang memiliki persaingan sangat keras untuk mencapai tangga juara. Nama-nama kontender seperti Shavkat Rakhmonov, Michael Morales, Ian Carey, dan Carlos Prates adalah top contenders yang di atas kertas saling bisa mengalahkan satu sama lain. Belum lagi ada fighter mantan juara seperti Jack Della Maddalena, Belal Muhammad, hingga Kamaru Usman yang tentu tak bisa disepelekan. Mereka semua bersaing untuk mendapatkan tiket melawan sang raja di kelas ini, sekaligus raja pound for pound UFC, Islam Makhachev. Terus terang, untuk tahun 2026, meskipun semua kontender tampak sangat berbahaya, saya tidak melihat Islam Makhachev bisa digulingkan. Makhachev sedang berada di puncak performanya, baik itu dari kekuatan fisik, fight IQ, hingga mentalitasnya. Shavkat mungkin adalah yang paling menakutkan di antara mereka semua. Tapi pengalaman dan fight IQ Makhachev saya rasa masih jauh di atas Shavkat. Lagi pula, Shavkat masih perlu bertarung satu kali lagi karena cedera panjangnya. Kemungkinan Makhachev akan bertarung 2-3 kali di tahun depan. Baru-baru ini, Makhachev mengaku bahwa ia ditawari untuk mengisi main event UFC 324 bulan Januari. Tentu saja, Makhachev menolaknya karena memang tidak logis. Namun, para fans casual dan haters Makhachev langsung menuduh ia pengecut karena Makhachev lari dari pertandingan. But please, come on guys, ia baru saja bertanding di bulan November, lalu UFC memberinya kabar di bulan Desember untuk bertarung di bulan Januari. Apalagi UFC juga tidak memberitahu siapa lawan yang akan dihadapinya. Gosipnya sih Michael Morales, sehingga banyak yang menuduh Makhachev takut pada Morales. Tapi ya sudahlah. Jadi sikap Makhachev yang menolak tawaran UFC adalah hal yang sangat normal, bukan karena takut, apalagi takut pada Michael Morales. Dan jika kita berpikir dari sudut pandang lain, UFC juga tampaknya sangat yakin bahwa Makhachev bisa mengalahkan siapapun yang ada di kelas 170 saat ini. Makhachev ingin kembali ke oktagon pada bulan April, dan rumor yang beredar mengatakan bahwa Makhachev akan mengisi kartu UFC Abu Dhabi melawan Kamaru Usman di bulan April. Jadi secara umum saya bisa katakan bahwa peluang Makhachev untuk mempertahankan sabuknya sampai 1 tahun ke depan sangat besar. Selanjutnya adalah kelas middleweight yang dirajai oleh Khamzat Chimaev. Saya setuju bahwa Islam Makhachev adalah petarung terbaik di UFC saat ini yang bahkan lebih baik dari Khamzat Chimaev. Tapi jika ditanya siapa yang paling berpotensi menjaga sabuknya hingga akhir tahun depan, maka jawaban saya adalah Khamzat. Hal ini praktis karena skill gulat Khamzat jauh berada di atas para penantangnya di kelas menengah. Tidak ada satupun penantang kelas menengah yang memiliki skill ground game sekaliber Khamzat Chimaev. Berbeda dengan Makhachev yang masih berpotensi disaingi skill gulatnya oleh Kamaru Usman ataupun Shavkat Rakhmonov,
Tapi di kelas menengah, Khamzat sama sekali tidak memiliki lawan sepadan. RDR memang memiliki BJJ yang sangat bagus, tapi kita tahu sendiri kardionya sangat buruk. Bo Nickal juga tidak sehebat yang media gemburkan sebelumnya. Imavov memang berakar dari Dagestan, tapi ia tumbuh besar di Prancis dan lebih terkenal dengan strikingnya. Bahkan Imavov tak mampu meladeni gulat Sean Strickland. Jadi saya rasa Khamzat adalah juara yang sangat mampu mempertahankan sabuknya di atas kertas. Apalagi Khamzat sudah mengatakan bahwa ia hanya akan mempertahankan sabuknya satu kali sebelum ia memutuskan untuk pindah kelas dan memburu Alex Pereira. Dan mengingat bahwa Imavov adalah penantang yang paling layak saat ini, maka banyak yang bilang bahwa Khamzat akan menang mudah. Selanjutnya adalah kelas light heavyweight atau kelas 205 pounds. Jujur saja, saya tidak tahu bagaimana nasib kelas ini karena sang juara yaitu Alex Pereira masih belum mengumumkan kapan ia akan bertanding lagi setelah merebut sabuk dari Ankalaev. Alex Pereira mengaku ingin cuti sejenak karena ia sudah bekerja super keras untuk mengalahkan Ankalaev. Kabarnya ia ingin naik ke kelas berat guna mencari tantangan baru. Jadi ada kemungkinan bahwa tahun depan Pereira akan menanggalkan sabuknya dan berkarir di kelas berat. Namun, jika Pereira ingin bertarung satu kali lagi di kelas light heavyweight, maka ia sudah ditunggu oleh Carlos Ulberg, fighter super underrated asal New Zealand yang sudah mengoleksi 9 win streak. Tapi meski begitu, Alex Pereira tetap akan diunggulkan jika ia tampil seperti penampilannya saat melawan Ankalaev kemarin. Terakhir adalah kelas terbesar di UFC, yang mana raja di kelas ini secara unofficial diakui sebagai the baddest man on the planet, yaitu kelas berat. Saat ini, tahta kelas berat sedang diduduki oleh fighter asal Inggris, yaitu Tom Aspinall. Sama seperti kelas berat ringan, kelas berat juga belum mendapatkan kejelasan yang pasti karena sang juara sedang akan menjalani operasi matanya setelah dicolok oleh Ciryl Gane secara tidak sengaja. Banyak para pandit MMA seperti Chael Sonnen dan Anthony Smith yang menyalahkan Tom dengan mengatakan bahwa Tom lari dari Ciryl Gane. Hal itu membuat Tom marah pada mereka karena menurutnya itu adalah alasan yang sangat bodoh. Bagaimana bisa ia mau melawan fighter seberbahaya Ciryl Gane dengan kondisi tidak bisa melihat, sedangkan ia harus mempertahankan sabuknya. Karena itu, Tom berniat akan berhenti menjadi orang baik di UFC karena ia merasa tidak mendapatkan respect yang selayaknya ia dapatkan. Dan jika Tom berhasil sembuh dan bertarung di tahun ini, maka saya rasa Tom akan mampu mengalahkan Ciryl Gane meskipun kemarin sempat keteteran. Demikian video hiburan tentang peluang para juara UFC mempertahankan sabuk mereka di tahun 2026. Menurut teman-teman, siapa yang paling mungkin mempertahankan sabuknya? Bagaimana menurut kalian?